Selamat datang di channel Hellas ID. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya karena semuanya itu gratis, tidak merugikan kalian. Jadi silakan subscribe dan selamat menonton. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hellas ID. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan praktikum dari chapter 4 klasifikasi teks. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari kecerdasan buatan. Di sini ada keterangan-keterangannya. Yang pertama ada kode program. Kode program ini kalian bisa ambil dari GitHub ya, dari sini. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Kemudian untuk yang teori mengenai klasifikasi teks bisa dibaca aja. Dan di sini kita akan mulai langsung dari vektorisasi data, kemudian klasifikasi random forest ini convention metric, pengecekan cross validation. Nah, di sini itu adalah contoh untuk pengerjaannya. Nah, yang paling krusialnya itu ada di bagian praktek program. Ini adalah merupakan praktikumnya. Langsung aja ya. Di sini ada tugas Anda melakukan jelaskan dengan bahasa yang mengerti gitu. Nah, di sini. Nah, buat aplikasi yang pertama nih buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas buat data dummy format CSV sebanyak 500 baris dan melakukan load data frame dan Pandas jelaskan. Oke. Sip, di sini saya sudah menyiapkan ya di sini nih. Nah, di sini itu saya sudah import dari beberapa library. Nah, ini data yang saya buat ada di deskripsi, nanti saya kasih linknya untuk datasetnya. Ini adalah aplikasi yang akan kita buat menggunakan Pandas. Nah, di sini saya bukan 50 baris ya, tapi kurang lebih 4000 baris kalau nggak salah. Sebentar saya cek dulu. Nah, ini datanya nih yang sudah saya ini. Kurang lebih berapa ya? 7.391 data di sini. 7391. 7391. Tuh. Nah, di sini saya menggunakannya. Kemudian di sini itu membuat variabel D, kemudian kita panggil Pandasnya. Di sini ada read CSV, jadi untuk membaca format CSV ini data yang kita sudah punya dataset. Kemudian ini adalah head. Head ini berarti 5 teratas ya, 5 teratas. Bisa juga kita tambahin 10 teratas misal. Kita bisa tambahin juga. Kalau kita load ya, coba kita jalanin dulu importnya. Oke, kemudian kita jalanin filenya. Kok cuman 5 ya? Kok biasanya 10 deh? Kok nggak bisa ya 10? Cuma 5. Oke, kurang lebih datanya seperti ini. Yang di bagian dataset yang saya miliki, yang ini ada 5 teratas ya di sini. Kemudian yang kedua itu apa aja katanya? Dari data frame tersebut menjadi 450 row, 50 row sisanya harus ya. Jadi kita batasin ya. Kita akan Nah, di sini tuh tren itu data frame 500 pertama ya, 500 row baris pertama, berarti di tren ini berarti dia dari 0 sampai 450, kemudian di tes ini dari 540 sampai akhir gitu. Aduh, sampai akhir. Kita jalanin aja. Nah, di sini adalah outputnya. Ini 0 sampai 450, ini 450 sampai sekian. Oke, ini untuk soal nomor 2. Kemudian yang selanjutnya kita ini praktekkan vektorisasi dan klasifikasi data npm. Nah, di sini saya npm-nya 18. Berarti modulusnya 2 ya. Berarti saya dapat data yang eminem. Dengan decision tree tunjukkan keluaran dan outputnya. Oke. Di sini saya sudah buatkan di bagian chapter 4. Nah, karena saya di sini adalah
2 Eminem, maka saya akan import library beberapa ini. Di sini ada yang namanya biasa pandas ya dan sebagainya. Teman-teman bisa baca aja di sini. Nah, kemudian untuk membaca filenya, ini sudah ada di sini ya filenya. Filenya ini Eminem nih. Itu Eminem. Oke. Seperti biasa kita buat variabel lagi, kemudian import pandasnya masukkan sini, kita baca file data yang kita mau. Kemudian kita running. Nah, datanya akan seperti ini. Dia akan muncul ya sebanyak 48 row, 5 kolom. Oke. Kemudian instalasi vektor dan vektorisasi data dari atribut konten. Ini kita buat variabel vectorizer, kemudian di dalamnya ada metode convectorizer. Kita buat lagi variabel di vectorizer, kemudian ini adalah vectorizer variabel kita masukkan dan kasih metodenya transform. Waduh. Nah, gitu ya. Kemudian kita masukkan di-nya di ini yang di sini ya, yang variabel ini. Jadi dia membaca file dataset ini, kemudian konten kita ambil bagian atribut kontennya atau variabel kontennya di dalam dataset ini. Terus kita running, nah dia akan seperti ini. Ini adalah atribut dari konten. Kemudian untuk mendapatkan daftar kata, di sini ada variabel daftar kata menggunakan vectorizer. Vectorizer ini yang di sini. Kemudian kita ambil metodenya dari get filter names. Berarti kita akan mengambil nama daftar dari daftar kata ini. Kemudian kita running. Nah, dia akan seperti ini banyak ya. Nah, selanjutnya kita akan taruh kita baca dulu soalnya. SVM coba. Oke. Nah, kemudian ini ada daftar kata mencocokkan data frame dan memisahkan data frame. Di sini saya buat variabel di suf ya. Kemudian kita panggil d-nya dari sini sampel flag, kemudian di try-nya di suf dari 1 sampai 300, kemudian 300 sampai akhir. Ini di suf ya variabel ini kita masukkan sini, kemudian kita print trend sama tesnya. Kita akan lihat seperti apa. Ini kita hapus dulu aja biar nggak pusing. Nah, di sini adalah row dari 0 sampai 300, ini adalah 300 sampai sekian. Tapi kok lebih kecil ya? Oh, gini nih datanya nih. Oke, siap. Kemudian training pada vektor atau yang disebut dengan transform dan fit. Di sini ada variabel train vektor, kita ambil dari sini vektornya nih. Kemudian transform, metode transform di tes kita ambil dari sini. Di tes tuh ya dari situ. Kemudian kita jalanin ya. Kita jalanin print di test add-nya. Kita akan coba lihat. Nah, kurang lebih tampilnya seperti ini. Kemudian kita yang kedua akan mengambil label dari data testing dan training. Di sini ada dua variabel. Yang pertama label, train label dan test label. Di dalamnya kita akan isi menunjukkan di trainnya, train dari sini. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita ambil atribut kelasnya. Kemudian kita print label, train dan testnya. Coba kita lihat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah nama kelas. Name kelas lengthnya 300, tipenya integer 64231. Oke. Kemudian selanjutnya nomor berapa ya? Cobalah dengan klasifikasi SVM. Di sini untuk klasifikasi SVM-nya nih. Jadi di sini saya membuat variabel di si SVM, kemudian masukkan di SVM-nya, kemudian kita buat metode SVM, SVC, kemudian kita panggil dan kita masukkan di train sama add-nya label, kemudian kita print. Coba kita jalanin. Ini kita hapus aja lah biar nggak pusing. Kita jalanin ya di sini berarti kita jalanin. Aduh.
Kita akan lihat output dari SVM-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita coba ulang lagi. Oke, untuk SVM kita selanjutnya pindah ke soal yang ini. Soal klasifikasi vector decision tree. Nah, ini sama ya kayak yang tadi. Kemudian kita langsung aja ke confusion metric. Di sini kita di sini saya akan ke confusion metric. Nah, di sini nih. Untuk melihat prediksi dan membuat confusion metric. Di sini adalah untuk melihat hasil prediksi dan membuat ya confusion metric. Kemudian kita coba run aja. Sebentar, kok ada error. Hmm, CLF, mana CLF nih? Ini nih, turunin dulu. Udah, kemudian kita jalanin. Sip. Jadi di sini waktu tadi belum dijalanin ya, belum diinstalasi kelas Random Forest-nya, jadi belum bisa. Ketika sudah diinstal, kemudian kita bisa dijalanin. Nah, kita coba clear lagi. Kita akan lihat consensus metriknya. Maaf. Nah, ini adalah consensus metriknya. Ini bisa lihat dari judulnya di sini. Nah, selanjutnya kita akan lihat untuk yang bagian oh ya, sebelum confusion metric ini jadi kita jalanin dulu yang bagian klasifikasi random forest. Kita jalanin dulu. Kemudian kita skor perolehan dan klasifikasi. Ini nanti berarti kemudian kita jalanin confusion metric. Nah, gitu ya. Karena di sini ada mengandung file CLF-nya nih di sini. Shift selanjutnya itu kita ke jalankan proses cross validation. Cross validation. Nah, di sini sudah saya buatkan cross validation-nya. Dan di sini cross validation ya. Kita langsung run aja. Kita bersihin dulu ininya. Di sini saya buat variable cross ya dengan cross file score. Ini adalah fungsinya d3 itu yang sudah kita buat tadi nih di sini. Kemudian di train add label cv5. Oke, kemudian kita coba running aja. Akurasinya 0,95 dan sekian. Untuk bagian DT-nya, data ininya, kemudian kita running lagi. Akurasinya sama ya. Nah, kemudian kita ke bagian SVM ya. Kita coba SVM apakah sama lagi. Ternyata sama juga. Oke, cross validation, kemudian kita lihat skor perolehan klasifikasi ini. Kita akan coba lihat skor perolehannya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Selanjutnya apalagi nih? Buatlah program pengamatan komponen informasi pada bagian tulis. Oke. Nah, di sini sudah saya buat yaitu komponen informasinya. Di sini sudah buat nih ada beberapa variabel dan fungsi range ya, kemudian ya bisa teman-teman baca aja. Di sini numpy, kemudian kita masukkan metode empty, length, max fitur. Nah, langsung aja kita running. Dia akan kayak seperti ngerunning gitu kayak looping tapi beda outputan gitu loh. Kita tunggu aja hingga prosesnya selesai sampai max fiturnya berhenti. Nah, sudah berhenti seperti ini ya. Jadi ini datanya dari outputan komponen informasi yang sudah kita buat. Nah, di sini itu kemudian kita akan melihat yaitu image-nya, gambarnya. Gambar dari ini. Nanti kita coba akan lihat. Nah, di sini kita panggil figur ya, metode figur, kemudian PLT itu kayak ini nih, PLT itu MATLAB pilot. Nah,
dan atribut-atribut lainnya di sini, variabel, fungsi fig, kemudian projectnya 3D. Nah, kemudian kita langsung running aja ya. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini 3D-nya. Jadi untuk bagian image-nya outputnya seperti ini ya. Baik, untuk pembelajaran mengenai klasifikasi mengenai dari klasifikasi teks chapter 4 kurang lebih seperti itu, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Silakan mencoba dan terima kasih.